Kesepian di Asia Timur punya bentuk yang tak kasat mata. Diam, sopan, tapi berisik di dalam kepala. Di kota-kota besar seperti Tokyo dan Seoul, manusia hidup begitu berdekatan, namun semakin jarang benar-benar saling mengenal. Di antara suara langkah kaki, cahaya neon, dan deretan kafe yang tak pernah sepi, tersembunyi jutaan hati yang sunyi. Di masa lalu, kesepian dianggap aib, tapi di zaman modern, ia telah berubah menjadi pasar, sebuah industri yang tumbuh subur dari keheningan, tempat manusia membayar agar bisa merasa didengar, dimengerti, atau sekedar diakui keberadaannya. Inilah wajah baru dari dunia yang serba cepat, dunia di mana kasih sayang bisa disewa dan perhatian dijual per jam. Di Tokyo ada kafe di mana kamu bisa duduk berdua dengan seseorang yang tak kamu kenal. Tidak untuk berbicara, tidak untuk berkenalan, hanya duduk bersama, diam, dan membiarkan waktu berjalan. Mereka menyebutnya cuddle cafe atau kafe pelukan. Kamu membayar untuk kontak fisik tanpa konteks emosional. Ada juga jasa yang lebih aneh, Rent a Family, layanan di mana kamu bisa menyewa ayah, ibu, atau anak palsu untuk makan malam bersama demi menutupi kesepian atau menjaga penampilan di depan tetangga. Seorang wanita parubaya di Osaka pernah berkata dalam wawancara, "Aku tahu mereka bukan keluargaku, tapi saat kami makan bersama, rasanya seperti aku punya rumah." Dan di Korea Selatan, tren serupa tumbuh dengan nama yang berbeda. Aplikasi AI Girlfriend dan Boyfriend Simulator kini memiliki jutaan pengguna aktif. Karakter virtual yang bisa menulis pesan manis setiap pagi, memuji setiap foto, dan menanyakan kabarmu saat dunia nyata terlalu diam. Di layar ponsel, cinta terasa lebih aman. Tidak ada penolakan, tidak ada drama, hanya algoritma yang tahu kapan kamu sedang butuh perhatian. Ada alasan mengapa industri ini tumbuh pesat di Asia Timur. Jepang dan Korea adalah dua negara dengan tingkat individualisme yang meningkat tajam. Meski secara budaya mereka tetap menjunjung kolektivitas. Kombinasi itu menciptakan paradoks. Secara sosial mereka selalu dikelilingi orang, tapi secara emosional sangat sendiri. Budaya kerja yang ekstrim, jam lembur panjang, tekanan sosial untuk selalu terlihat kuat, semua itu perlahan mencabut kemampuan manusia untuk benar-benar terhubung. Ketika waktu habis di kantor dan energi tersisa hanya untuk tidur, cinta menjadi beban. Maka muncullah solusi instan, membayar untuk kedekatan. Sebuah survei di Jepang tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 40% responden berusia 25-35 tahun mengaku belum pernah berpacaran dalam 5 tahun terakhir. Tapi dalam waktu yang sama, pasar aplikasi hubungan virtual meningkat lebih dari 2 kali lipat. Di Korea, industri emotional service termasuk rental companion dan AI chat kini bernilai lebih dari 500 juta dolar per tahun. Kesepian bukan lagi masalah pribadi, ia telah menjadi komoditas sosial paling menguntungkan di abad modern. Di banyak budaya Asia Timur, menunjukkan kelemahan dianggap tidak pantas. Mengaku kesepian bisa disalahartikan sebagai kegagalan sosial. Karena itu banyak orang memilih diam. Tapi diam yang lama bisa berubah jadi luka. Dan dari luka itulah muncul pasar yang menjanjikan pelipur lara tanpa resiko penilaian. Kamu tidak perlu terbuka, tidak perlu jujur, cukup bayar dan seseorang akan berpura-pura peduli. Tidak ada rasa malu, tidak ada keterikatan, hanya kontrak singkat antara dua manusia yang sama-sama butuh rasa hangat. Meski tahu kehangatan itu palsu. Fenomena ini bukan sekedar tren ekonomi, tapi juga bentuk perlawanan psikologis. Di dunia yang menuntut kesempurnaan, membayar untuk cinta semu terasa lebih mudah daripada berjuang untuk cinta yang nyata. Manusia tetap butuh kedekatan, tapi kini kedekatan itu dikurasi, steril, terkontrol, dan bisa dibatalkan kapan aja. Cinta digital menawarkan sesuatu yang dunia nyata tidak bisa, kontrol penuh.
Kamu bisa mematikan percakapan kapan aja. Kamu bisa mengatur seberapa dalam hubungan itu berjalan. Dan yang paling penting, kamu tidak bisa disakiti. Bagi banyak orang muda, terutama generasi yang tumbuh dengan teknologi, hubungan virtual terasa lebih aman. Tidak ada perasaan malu, tidak ada tekanan fisik, tidak ada ekspektasi sosial. Cinta yang steril tapi tetap mengisi ruang kosong di hati. Namun, keamanan semacam itu punya harga. Semakin sering kamu memilih hubungan tanpa resiko, semakin tumpul kemampuanmu untuk merasakan yang asli. Kamu belajar mencintai ilusi, bukan manusia. Kamu mencari validasi, bukan koneksi. Disinilah ironi itu muncul. Kita membayar untuk merasa dicintai, tapi kehilangan kemampuan untuk mencintai. Korea Selatan dan Jepang punya akar budaya yang berbeda, tapi keduanya kini berbagi satu kesamaan. Masyarakatnya hidup di antara standar sosial tinggi dan isolasi emosional. Di Korea, tekanan untuk sukses membuat banyak orang muda menjadikan karir sebagai identitas. Di Jepang, rasa malu dan kebutuhan untuk menjaga harmoni sosial membuat orang memilih menyembunyikan perasaan. Hasilnya sama, keterasingan yang rapi, elegan tapi mematikan perlahan. Kamu mungkin tidak akan melihat kesepian itu di jalanan, tapi ia ada di balik tirai kamar kecil berukuran 1K, di layar ponsel yang menyala di malam hari, di chat yang dikirim oleh AI dengan kalimat, "Aku kangen kamu." Dan yang lebih menyedihkan, banyak dari mereka tahu itu tidak nyata, tapi tetap memilih untuk mempercayainya, karena kadang kebohongan kecil terasa lebih lembut daripada kebenaran yang dingin. Industri ini hanyalah cermin. Ia menunjukkan betapa manusia modern semakin takut pada hubungan yang nyata, karena hubungan yang nyata menuntut kerentanan. Kita ingin dicintai tapi tidak mau terlihat lemah. Kita ingin kehangatan, tapi takut kehilangan kendali. Jadi kita menciptakan versi cinta yang bisa diatur, dibayar, dan dimatikan dengan satu klik. Namun semua itu hanya menunda satu kenyataan sederhana. Kesepian tidak bisa disembuhkan dengan transaksi. Dia hanya bisa dipecahkan oleh keberanian untuk hadir, benar-benar hadir untuk orang lain. Mungkin di masa depan hubungan manusia tak lagi ditentukan oleh sentuhan, tapi oleh algoritma yang tahu kapan kita kesepian. Mungkin akan ada masa di mana kata "aku cinta kamu" tak lagi diucapkan oleh manusia, tapi oleh program yang dirancang untuk memahami intonasi kita. Tapi selama kita masih bisa merindukan seseorang, selama kita masih mencari arti dari kebersamaan, mungkin masih ada harapan. Karena di balik semua layar, semua data, dan semua kesepian yang dijual, manusia tetap sama, makhluk yang hanya ingin dimengerti. Dan mungkin itulah sebabnya cinta yang sejati tak akan pernah bisa digantikan. Kesepian bisa dibungkus rapi, dijual, bahkan disewa, tapi maknanya tetap sama. Dan sebelum dunia ini jadi terlalu sunyi, semoga masih ada seseorang yang memilih untuk hadir tanpa perlu dibayar.